Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai prospektus perusahaan dari mata kuliah pasar modal dan pasar keuangan. Untuk 3 perusahaan yang akan dibahas prospektus perusahaannya, di sini saya mengambil 3, di mana ada PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk, lalu ada PT MD Pictures Tbk, dan PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. Untuk pembahasan dari prospektus dari perusahaan yang pertama, di sini ada PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk. Pada awalnya ini pada 1 Agustus 2018, para pemegang saham perusahaan menyetujui untuk mengeluarkan saham baru dan menawarkan saham baru tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak, di mana nilainya ada 762.841.290 saham baru, atau sebanyak 10,34% dari modal ditempatkannya dan disetor penuh dalam perusahaan setelah penawaran umum. Kegiatan usaha dari PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk ini adalah industri makanan dan minuman dalam kemasan yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi. Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia, dan berkantor pusat di Wisma Garuda Food, Jakarta. Tanggal pencatatan pertama di sini ada tertera 10 Oktober 2018. PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk ini seluruh dana hasil dari penawaran umum perdana sahamnya setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan sebagai modal kerja. Dalam hal terdapat dana hasil penawaran umum perdana saham yang belum direalisasikan, perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dengan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang wajar atas nama perseroan. Lalu untuk perusahaan yang kedua, di sini prospektus dari PT MD Pictures Tbk. Di sini pada tanggal 25 Juli 2018, perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana atau IPO sebanyak 1.307.770.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawarannya yaitu Rp210 per saham kepada masyarakat. Saham-saham yang ditawarkan pada masyarakat selama IPO tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2018. Untuk kegiatan usaha dari PT MD Pictures Tbk ini adalah bergerak dalam bidang usaha studio perfilman, berkedudukan di Jakarta. Untuk dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum atau IPO tadi setelah dikurangi biaya emisi efek akan digunakan 100% untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk membiayai penambahan produksi film, kontrak eksklusif atau lock-up dengan artis dan sutradara, pengembangan haki, dan pengembangan film animasi. Apabila dana hasil penawaran umum perdana saham lebih rendah daripada target perseroan, maka perseroan akan mengusahakan pendanaan alternatif, dapat berupa pendanaan dari perbankan maupun pendanaan dengan skema yang lainnya. Lalu untuk perusahaan yang terakhir yang akan dibahas prospektusnya yaitu ada PT Pratama Abadi Nusa Industri, di mana di sini kegiatan usaha utamanya adalah industri kemasan kaleng serta melalui entitas anak berupa industri pengolahan hasil perikanan dan jasa pembekuan atau penyimpanan di kamar pendingin. Berkantor di Tangerang, Indonesia. Pada awalnya di sini tahun 2018 tanggal 24 Mei, entitas telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal sejumlah
150 juta saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp108 per saham. Lalu pada tanggal 6 September 2018, entitas telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan penawaran selisih lebih biaya emisi saham sebesar Rp144.053.250 terhadap jumlah yang diterima dari pengeluaran saham terhadap nilai nominalnya sebesar Rp1.200.000.000 dicatat sebagai beban tahun berjalan. Pada tanggal 18 September 2018, seluruh saham entitas telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Untuk dana yang akan digunakan dari hasil perolehan penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk kegiatan operasional perseroan sehari-hari. Apabila dana hasil penawaran umum perdana saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil penawaran umum perdana saham tersebut tidak akan dipindahkan dan akan tetap berada pada bank penerima dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial sesuai dengan ketentuan dan perhitungan jasa giro yang berlaku pada bank untuk perseroan. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai prospektus perusahaan dari 3 perusahaan, di mana tadi disebutkan ada PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk, lalu ada PT MD Pictures Tbk, dan PT Pratama Abadi Nusa Industri. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan pada presentasi video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.